Yudi, saya Nurdiansa. Di sini kami akan membahas tentang hate speech di media sosial. Masalah yang terjadi. Prabowo adalah salah satu tokoh penting dalam kancah politik Indonesia dan sering menjadi calon presiden dalam beberapa pemilu. Dalam konteks politik yang semakin panas, terutama pada masa kampanye, banyak pihak atau pendukung lawan politiknya yang menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech dengan narasi yang memojokkan Prabowo. Hate speech yang diarahkan kepada Prabowo seringkali berhubungan dengan sejarah masa lalunya di militer, terutama terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM selama era Orde Baru. Banyak konten di media sosial yang menyerangnya secara personal, menyebarkan narasi berbasis fitnah, atau mengaitkan Prabowo dengan isu-isu yang bersifat sensitif seperti agama dan etnis. Pada pemilu 2019 dan dalam konteks menjelang pemilu 2024, terjadi beberapa gesekan antara pendukung tokoh politik besar seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Meskipun keduanya berasal dari kubu yang pernah bersekutu di pemilu 2019, Anies didukung oleh kubu Prabowo saat Pilgub DKI Jakarta 2017. Perbedaan pandangan politik dan ambisi di pemilu 2024 memicu perselisihan di kalangan pendukungnya. Pada masa menjelang pemilu 2024, konflik verbal antara pendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto semakin terlihat di media sosial. Salah satu titik gesekan muncul saat beberapa pendukung Anies Baswedan di media sosial menyindir dan mengkritik pendukung Prabowo, terutama setelah Prabowo yang dulunya dianggap sebagai simbol oposisi bergabung dengan kabinet Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Beberapa pendukung Anies merasa bahwa Prabowo mengkhianati prinsip perjuangan oposisi dengan bekerja sama dengan Jokowi, lawan politiknya di pemilu 2019. Sindiran ini kerap muncul di platform seperti Twitter dan Facebook dengan nada bahwa Prabowo berbalik arah setelah pemilu dan tidak lagi mempresentasikan kepentingan kubu yang dulu mendukung oposisi, termasuk kelompok yang kini mendukung Anies Baswedan. Isu utama yang disinggung pendukung Anies. Yang pertama yaitu masalah koalisi politik. Salah satu kritik paling menonjol adalah keputusan Prabowo untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi setelah kalah dalam pemilu 2019. Bagi beberapa pendukung Anies, keputusan ini dianggap sebagai bentuk pragmatisme politik yang tidak sesuai dengan sikap oposisi keras yang dulu diwakili oleh Prabowo. Mereka menyindir bahwa Prabowo memilih kekuasaan daripada memperjuangkan perubahan, dan ini menjadi bahan kritik di media sosial. Yang kedua yaitu isu konsistensi dalam perjuangan. Pendukung Anies menyoroti perbedaan sikap Prabowo yang dulu berseberangan dengan Jokowi, tetapi kemudian bekerja di bawah pemerintahannya. Sementara itu, mereka memilih Anies tetap konsisten sebagai tokoh oposisi yang kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan isu kebebasan demokrasi dan keadilan sosial. Yang ketiga yaitu narasi pengkhianatan. Ada narasi yang dibangun oleh beberapa pendukung Anies bahwa Prabowo telah mengkhianati pemilihnya yang dahulu mendukungnya karena semangat anti pemerintah Jokowi. Narasi ini berkembang di media sosial dan menjadi salah satu sumber ketegangan antara kedua kelompok pendukung. Adapun contoh kasus di media sosial yaitu di media sosial seperti Twitter dan Facebook, sindiran antar pendukung seringkali terlihat dalam bentuk meme, Twitter atau komentar yang saling menyinggung. Misalnya, pendukung Anies sering menyebut pendukung Prabowo sebagai pengecut atau tidak berprinsip karena
mendukung seseorang yang kini bekerja di pemerintahan yang dulu dikritik habis-habisan. Sebaliknya, pendukung Prabowo kerap menyebut bahwa Anies dan pendukungnya terlalu keras. Selanjutnya, analisis dampak. Gesekan ini tidak hanya berpengaruh pada media sosial, tetapi juga pada polarisasi politik di kalangan masyarakat yang semakin tajam. Pendukung kedua kubu semakin terbelah dan seringkali menggunakan narasi saling menjatuhkan yang dapat memperkeruh suasana demokrasi Indonesia. Menjelang pemilu 2024, media sosial menjadi medan pertempuran utama di mana kedua kubu saling melontarkan kritik dan membelah tokoh politik mereka. Prabowo adalah salah satu tokoh penting dalam kancah politik Indonesia dan sering menjadi calon presiden dalam beberapa pemilu. Konteks dalam politik yang semakin panas, terutama pada masa kampanye, banyak pihak atau pendukung lawan politiknya yang menyebarkan ujaran kebencian dengan narasi yang memojokkan Prabowo. Baiklah, selanjutnya yaitu penyebab masalah atau kasus. Penyebab utama kasus hate speech pada pemilu 2024 yang melibatkan Prabowo Subianto yaitu yang pertama, polarisasi politik. Kompetisi sengit antar calon menyebabkan pendukung fanatik terlibat dalam penyebaran kebencian. Yang kedua yaitu disinformasi dan hoaks. Berita palsu atau informasi yang dimanipulasi kerap digunakan untuk merusak citra lawan politik. Yang ketiga yaitu media sosial. Kemudahan menyebarkan konten di platform digital mempercepat penyebaran ujaran kebencian. Yang keempat yaitu kurangnya literasi digital. Banyak masyarakat tidak dapat membedakan informasi valid dan berita palsu. Baik, materi selanjutnya yaitu solusi pada masalah. Konten-konten yang memuat hate speech biasanya ditindak oleh Kominfo dengan melakukan teguran atau pemblokiran terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian. Virtual Police juga aktif dalam pemantauan di media sosial untuk mengurangi penyebaran hate speech yang terkait dengan isu politik ini. Berikut adalah solusi umum untuk mengatasi cekcok antara pendukung paslon Prabowo dan Anies Baswedan. Yang pertama, dialog dan mediasi. Mengadakan pertemuan antara perwakilan kedua pihak untuk membahas permasalahan secara damai. Kedua, kampanye toleransi. Meluncurkan kampanye yang menekankan pentingnya saling menghormati dan toleransi di tengah perbedaan pendapat. Ketiga, edukasi politik. Mengadakan seminar tentang etika politik dan cara berpartisipasi yang baik dalam demokrasi. Keempat, pengawasan dan penegakan hukum. Memastikan ada tindakan tegas terhadap provokasi atau kekerasan untuk mencegah situasi semakin memburuk. Kemudian yang terakhir, kegiatan bersama. Maksudnya yaitu menyelenggarakan acara sosial yang melibatkan semua kelompok untuk membangun hubungan positif dan kerjasama. Kesimpulan, konflik antara pendukung Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang kasus hate speech terhadap Prabowo Subianto seringkali terjadi, terutama dalam konteks pemilihan umum atau pemilu di Indonesia. Pada pemilu 2019 dan 2024, Prabowo menjadi salah satu tokoh politik yang kerap menjadi sasaran ujaran kebencian di media sosial. Permasalahan percekcokan antara pendukung Prabowo dan Anies Baswedan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu ketegangan ini sering kali dipicu oleh perbedaan pandangan politik yang mendalam, yang mencerminkan perpecahan di masyarakat. Yang kedua yaitu media sosial berperan dalam memperburuk situasi, di mana informasi dan desinformasi cepat menyebar, memperuncing konflik. Dan yang ketiga, pentingnya dialog dan komunikasi yang konstruktif antara kedua belah pihak agar dapat menemukan titik temu dan meredakan ketegangan. Akhirnya, permasalahan ini menunjukkan perlunya pendidikan politik yang lebih baik di masyarakat untuk mengurangi polaritas dan meningkatkan toleransi.